Untuk membahas lebih jauh seputar konflik yang terjadi antara Pakistan dan India, kita telah terhubung dengan pakar hubungan internasional Universitas Padjadjaran, Pak Teuku Reza Shah. Selamat sore, Pak Reza. Selamat sore, salam dari Cikarang. Siap, salam dari PIK 2 juga, Pak Reza. Pak Reza, saya mau langsung bertanya saja, menurut Anda apa sebenarnya memicu konflik India dan Pakistan ini, terutama soal Kashmir, tetap menjadi titik konflik selama lebih dari 70 tahun, kalau tidak salah begitu ya, Bapak? Betul, ini kan produk dari penjajahan Inggris ya, di mana pada saat Inggris lepas, itu keadaan tidak stabil di wilayah yang dia tinggalkan kan, yakni wilayah anak benua India. Di anak benua India itu penduduknya sangat heterogen. Ada masyarakat beragama Hindu, ada masyarakat beragama Islam, dan nanti kecenderungannya adalah mereka yang beragama Islam merasa tidak nyaman dan membentuk suatu negara namanya Pakistan. Dan kemudian nanti pecah lagi menjadi Bangladesh. Namun pada saat yang sama, Inggris meninggalkan suatu masalah, yakni wilayah Kashmir. Kalau kita melihat dari referensi Pakistan, maka mayoritas mutlak penduduk di Kashmir itu saat itu adalah penduduk Muslim. Seyogianya mereka membentuk suatu pemerintahan yang Islam. Tapi bagi masyarakat India, mereka mengatakan mereka tidak nyaman berada dalam pemimpin tradisional mereka yang Muslim dan menginduk kepada Rajmut atau Raja Muda yang berafiliasi kepada India. Dan sejak itulah suasana menjadi tidak stabil, di mana perbatasan wilayah Kashmir tersebut menjadi rebutan antara India dan Pakistan. Dan seperti kita ketahui sama-sama bahwa ada upaya dari kedua belah pihak bagi India untuk mempertahankan wilayah Kashmir tersebut karena mengandung banyak bahan-bahan strategis. Sekarang kita menyebutnya rare earth. Dan bagi Pakistan ini merupakan suatu keadaan di mana seyogianya diadakan kembali pemungutan suara agar mereka bersama Pakistan. Tapi ini sudah menjadi masalah yang tidak terselesaikan dari tahun 47 tersebut. Ya. Sudah cukup lama, ada puluhan tahun begitu. Lalu menurut Anda Pak Reza, seberapa besar peran aktor internasional dalam konflik ini, dalam memperparah konflik ini kalau Anda lihat? Saya perhatikan ini kedua negara ini masih melakukan masih sadar diri ya. Mereka tidak berbicara soal nuklir, tapi mereka mengupayakan serangan-serangan lewat peluru kendali, dan peluru kendali tersebut saat ini masih terukur. Dan pada saat ini dunia juga sudah mulai berkomentar. Negara-negara besar seperti Cina meminta kedua pihak untuk menahan diri. Kemudian Rusia juga meminta untuk menahan diri, tapi Israel punya pendapat yang lain, mengatakan bahwa berada pada posisi sama dengan India, yakni menghadapi teroris. Dalam hal ini tentunya kalangan Pakistan berpikir mereka bukan teroris. Kemudian juga PBB mengatakan hendaknya dilakukan perundingan, dan jadi inilah yang terjadi. Idealnya negara-negara di dunia yang benar-benar serius itu mengupayakan bahwa perang ini kalau tidak ditangani kalau tidak kunjung selesai, maka akan berakibat pada kerusakan di wilayah tersebut dan juga jatuhnya korban yang tidak terhingga. Mohon kita ingat sama-sama, masing-masing memiliki teknologi tinggi dan saat ini keduanya masih bisa menahan diri. Kita tidak bisa bayangkan kalau terjadi sesuatu yang di luar jangkauan manusia. Misalnya mungkin saja terjadi suatu ledakan, dan ledakan itu bisa memicu senjata nuklir untuk terkirim dari satu negara ke negara yang lain. Dan mungkin saja ini namanya accidental detonation, di mana perangkat perang tersebut yang selama ini terjaga dengan baik, tapi karena sesuatu hal meledak secara mendadak. Atau mungkin juga ada instruktur di wilayah salah memahami petunjuk yang diterima dari atasnya, sehingga menempatkan hulu ledak mereka dalam posisi standby. Dan tidak mustahil juga ada terjadi kesalahan dalam penanganan protokol, di mana biasanya peluncuran peluru kendali yang memuat unsur-unsur nuklir itu biasanya harus melalui 2 atau 3 orang secara serentak untuk setuju. Tapi biasanya dalam kondisi sangat tegang seperti ini, ya seringkali kita tidak tahu persis bagaimana suasana emosi para serdadu tersebut di lapangan. Jadi kita berhadapan dengan berbagai skenario yang tidak jelas, tapi yang terjadi sekarang
kiriman peluru kendali itu sudah menyasar. Kalau sebelumnya sasaran mereka ada instalasi militer, tapi saat ini sudah masuk kepada fasilitas umum. Dan kalau sudah menyangkut fasilitas umum, itu akan bersenyawa dengan semangat keagamaan, maka tidak mustahil masyarakat akan mendesak pemerintah masing-masing untuk bersikap lebih keras. Dan sebelum hal ini terjadi, alangkah baiknya dunia segera mengupayakan namanya sidang istimewa di di Dewan Keamanan PBB maupun di Majelis Umum PBB. Karena kalau tidak, kita ini berpacu dengan waktu. Kalau kita berpacu dengan waktu, kita tidak tahu persis apa yang akan terjadi. Maka mumpung masih bisa, kedua pihak masih bisa menahan diri, maka alangkah baiknya PBB segera bertindak, bukan hanya sekedar keluar statement-statement, tapi mengupayakan suatu resolusi di Majelis Umum PBB. Artinya selama ini resolusi damai dari PBB belum maksimal menurutnya Pak Reza, sehingga ini masih berkepanjangan. Ya betul, PBB hanya bisa menghimbau. Sekarang tibalah saatnya organisasi-organisasi yang besar seperti Organisasi Konferensi Islam, kemudian juga negara seperti Gerakan Non-Blok dan juga Kerjasama Selatan-Selatan berinisiatif. Karena kalau tidak terkendali, maka keadaan ini bisa membakar kawasan Asia Selatan. Dan kalau kawasan Asia Selatan itu bergejolak, itu dampaknya bisa langsung ke kawasan Asia Tenggara dan juga kawasan Asia Timur. Dan kita lihat sekarang saat ini konsentrasi dunia sedang terpecah. Di satu sisi dunia masih memikirkan dampak dari sanksi Donald Trump berwujud tarif pada banyak negara sekaligus. Pada saat yang sama krisis di Timur Tengah itu terlupakan. Pada saat yang sama kita melihat bahwa krisis yang terjadi di India dan Pakistan ini membuat dunia terlupa akan adanya tragedi yang sedang berlangsung atas masyarakat Palestina di wilayah kelahiran mereka sendiri. Dan pada saat yang sama juga krisis antara Rusia dan Ukraina itu tidak selesai. Ini suatu hal yang langka di mana dunia menghadapi 3 krisis besar pada saat yang sama. Dan pada saat itu ya konsentrasi Amerika Serikat adalah mengamankan dalam negerinya sendiri, yakni yakni menerapkan aturan tarif yang baru, kemudian berhadapan dengan Cina di bidang ekonomi, kemudian juga berhadapan dengan instabilitas baru di Amerika Serikat akibat kondisi sosial ekonomi yang turun. Jadi pada saat ini siapa yang bisa menjadi pembawa suara untuk perdamaian dunia? Ya saya sangat berharap Dewan Keamanan PBB, dalam hal ini Rusia, Cina, Inggris, Perancis, dan untuk secara bersama-sama mengupayakan draft resolusi. Dan untuk itu juga bagi Indonesia ada suatu kesempatan, karena kita hendaknya jangan menganggap enteng masalah ini, karena kita juga berpotensi, kita harus berkewajiban mengawasi perairan di sekitar Indonesia agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang bersengketa ataupun disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang mengambil momentum tersebut, sehingga secara tidak langsung bisa menempatkan Indonesia maupun negara-negara ASEAN lain sebagai pihak yang terdampak. Mereka bisa saja terjadi dalam hal ini ada suatu serangan peluru kendali yang seolah-olah berasal dari suatu wilayah di Asia Tenggara, padahal peluru kendali tersebut diledakkan dari sebuah kapal selam, dan ini ada hal-hal yang kita harus antisipasi. Dalam kondisi seperti ini, Indonesia harus benar-benar menjaga wilayah lautnya, harus benar-benar menjaga selat-selat strategisnya, dan juga tidak gampang terprovokasi. Karena saat ini tentunya pihak-pihak di India dan Pakistan akan berupaya sekuat mungkin mendapatkan dukungan dari negara-negara lain secara langsung maupun tidak langsung. Ini juga menjadi perhatian bagi kita dalam ASEAN, juga menjadi perhatian bagi keluarga besar BRICS di mana Indonesia berada. Saat ini India belum meminta dukungan dari negara-negara BRICS, karena negara-negara BRICS ini kita fokus pada masalah pembangunan di dalam negeri, kerjasama internal, dan juga alih teknologi dan juga pemberdayaan. Saya pikir saat ini BRICS masih kokoh untuk tidak terpancing dalam menyikapi keributan antara India dan Pakistan tersebut. Tapi ke depan kita tidak tahu bagaimana akan terjadi kontak-kontak bawah tanah antara India dengan mitranya dan juga Pakistan dengan mitranya. Dan dalam kondisi seperti ini ya kita dapat bayangkan akan adanya pacu senjata yang semakin luas. Pada saat ini kita masih melihat pesawat-pesawat tempur terkini dari India dan Pakistan itu saling melakukan dogfight di wilayah-wilayah yang dipertentangkan tersebut. Jadi Pak Reza, perlu ada langkah konkret begitu ya, harus ada sidang istimewa di Majelis PBB. Apakah kalau yang Anda amati Pak Reza sejauh ini, apakah ada potensi konflik ini akan meluas dan berkepanjangan?
Saat ini pihak India dan Pakistan masih bisa menahan diri ya. Yang terjadi adalah duel pesawat tempur, itu satu. Yang kedua adalah duel dari peluru kendali, dan kita tidak tahu kapan mereka akan mengeluarkan peluru kendali mereka yang berdaya jelajah itu lebih kuat. Dan juga kita tidak tahu apakah muatan dari peluru kendali tersebut. Jadi sebelum hal ini terjadi, alangkah baiknya Indonesia terutama sekali, karena kalau dalam kondisi seperti ini masing-masing tidak percaya pada kekuatan mana yang akan mencoba menjadi penengah, dan tentunya mereka akan menolak negara manapun untuk menjadi penengah. Tapi kalau mereka boleh memilih, maka tentunya Indonesia dengan kredibilitas kita sebagai pendiri ASEAN, pendiri GNB, pendiri Asia Afrika, pendiri Selatan-Selatan, dan kita punya reputasi sangat baik di organisasi konferensi Islam, maka tidak mustahil kalau Indonesia mengambil alih momentum saat ini untuk menyegerakan penyelesaian secara damai. Ya, saya berharap dunia akan mendukung Indonesia saat ini. Kalau yang Anda lihat, Pak Reza, sejauh mana dampak konflik ini akan memberikan dampak terhadap kita, Indonesia? Saya belum melihat dampaknya secara langsung ya. Tapi kalau kita meneliti, ini tentunya keadaannya tidak mengenakan bagi warga negara Indonesia yang keturunan India, warga negara Indonesia yang keturunan Pakistan, karena bagaimanapun cepat atau lambat mereka akan terpengaruh. Misalnya tidak mustahil saudara-saudari kita itu ketenangannya bekerja menjadi terganggu. Kemudian juga ketenangan bisnisnya, ketenangan hidupnya juga terganggu. Dan saya sangat berharap mereka benar-benar netral dan tidak gampang terprovokasi untuk mendukung salah satu pihak. Karena itu tanggung jawab pemerintah Indonesia untuk menenangkan masyarakat dalam negeri bahwa kita tidak perlu ikut campur dalam sengketa tersebut, tapi kita mengupayakan perdamaian, dan terutama sekali Indonesia, maka kita hendaknya benar-benar mengawasi agar orang-orang kita itu tidak sembarangan datang ke Asia Selatan, karena tidak mustahil pihak-pihak yang bersengketa akan mencoba mencari dukungan dari kalau kita di dunia itu menyebutnya pasukan bayaran, maka tidak mustahil akan ada bursa untuk pasukan bayaran, adanya bursa untuk pembelian senjata secara gelap, dan juga ada bursa untuk memenangkan perang di tingkat komunikasi massa. Baik, sejauh ini belum ada dampak langsungnya begitu ya Pak Reza. Semoga kita harapkan juga ini terus tidak ada dampak langsungnya begitu, dan segera ada solusi damai di antara kedua negara. Terima kasih banyak Pak Teuku Reza Shah, pakar hubungan internasional, sudah berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat sore, salam sehat Pak Reza. Terima kasih, selamat bertugas.